Oke, mantap juga soal 1 ya. Soal nomor 1 ini gampang banget. Katanya ada persamaan FeS tambah HCl menjadi FeCl2 tambah H2S. Kalau kalian cek ya, ini tuh udah setara persamaan reaksinya. Katanya ini yang direaksikannya adalah X gram, sebanyak X ya. Pada akhir reaksi diperoleh ini sebanyak 8 liter. Pada kondisi, lihat, pada kondisi 1 mol gas H2S volumenya 20 liter. Berarti ini pada PT tertentu ya, yaitu apa? 1 mol itu 20 liter gitu, itu kondisinya. Nah, berarti kita ngerjainnya mundur dari sini dulu. Ini diketahuinya 8 liter. Berarti pakai perbandingan aja. Kalau 8 liter, sorry, kalau 20 liter itu 1 mol gitu ya. Kalau 8 liter berapa mol gitu ya. Ini pakai perbandingan aja sebenarnya. Perbandingan apa? V1 per V2 sama dengan N1 per N2 gitu ya. Jadi tinggal kali silang aja jadinya. Tanda tanya ini sama dengan 8 per 20 kali 1 sama dengan 8 per 20 mol sebenarnya gitu ya. Jadi ini 8 per 20 mol gitu. Molnya H2S itu. Lihat koefisiennya sama-sama 1 kan dengan FeS itu. Berarti ini juga sama 8 per 20 mol gitu ya. Nah, ingat mau nyari massa itu gimana? Kan mol itu sama dengan massa per mr ya. Berarti kalau mau nyari massa tinggal mol dikali mr ya kan. Molnya segini, mr nya ada di atas nih ya, mr nya nih 88. Jadi langsung aja. Nah gitu, ini tuh kalau kalian hitung pakai kalkulator ya, hasilnya itu adalah 35,2 gram gitu. Isinya D. Oke, soal nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada sebuah reaksi kimia, betul? Persamaan reaksi kimia. Katanya diketahui pada PT yang sama, oke. Ada 6 liter gas etuna. Kita tulis persamaannya ulang ya. 2C2H2 tambah 5O2 menjadi 4CO2 tambah 2H2O. Ini semuanya gas kecuali yang air ini ya, dia liquid. Ini semuanya gas. Diketahui ini katanya 6 liter, ini 20 liter. Mula-mula ya, mula-mula pada saat bereaksi itu beda lagi. Nah, yang perlu kalian tahu di sini adalah hukum keempat dan hukum kelima, hukum dasar kimia ya. Itu tuh intinya apa? Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Tapi khusus untuk gas itu sama dengan juga perbandingan volume. Ini khusus untuk gas ya, khusus untuk gas. Lihat, ini perbandingan koefisiennya ada, betul nggak? Berarti kita bisa tahu perbandingan molnya hanya dari koefisiennya ini. Dan kebetulan ini dua-duanya gas, berarti perbandingan volume juga berlaku. Oke, kalau gitu siapa yang bakal duluan habis? Kita cari reaksi pembatasnya ya. Kalau ini dibagi ini, itu kan 3 ya. Kalau ini dibagi ini 4. Berarti yang bakal habis duluan adalah ini. Berarti reaksi pembatasnya ini. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang akan habis duluan. Maka di sini dia 6 liter akan habis gitu. Kalau dia 6 liter, O2-nya berapa nih? O2-nya berapa? Kita hitung pakai cara ini. 5 per 2 kali 6. Tulis 5 per 2 kali 6
sama dengan 3, berarti ini 15 liter. Oh, berarti kalau ini habis. Kalau ini akan nyisa ya. Akan nyisa 5 liter. Betul nggak? Akan nyisa 5 liter. Tuh, berarti volume oksigen yang tersisanya berapa? 5 liter. Jawabannya adalah A gitu. Bisa ya? Oke, nomor 3. Kita lihat di sini ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 7 gram gas nitrogen adalah 8 liter. Oh, berarti ada data gini, 7 gram nitrogen gas ya, itu volumenya adalah 8 liter, betul? Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, udah ini kata kunci banget nih, PT sama ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume dari 16 gram oksigen itu berapa? Kalau PT sama, itu ingat pasti berlaku perbandingan apa? V1 per V2 itu sama dengan N1 per N2. Di sini belum ada molnya, makanya harus dicari. Nggak bisa kita membandingkan volume dengan massa nggak bisa. Tapi harus dengan mol. Kita cari dulu molnya. 7 gram nitrogen itu berapa mol? Berapa mol? Ingat, mol itu kan gram per mr ya. Berarti ini ada 7 gram per mr nya. N itu 14, N2 itu berarti 28 ya kan, 28. Maka dia 1/4 mol atau 0,25 mol ya. Sedangkan ini si oksigen ini dia kan 16 gram ya per 32 nih MrO2 tuh, berarti dia setengah mol ya atau 0,5 mol. Oke. Berarti kita bisa bandingin sekarang V1 nya N2 ya, V2 nya yang oksigen. Oke, masukin 8 liter bandingin yang O2, kita nggak tahu, anggap X aja. Nah, 8 liter itu berapa mol? 1/4 ya, 0,25 mol. Kalau yang X ini adalah setengah mol. Sebenarnya udah kelihatan nggak sih? Ini ke sini 2 kali lipat ya, maka ini ke sini juga 2 kali lipat gitu loh. Jadi X itu pasti sama dengan, ya sebenarnya kita kali silang aja ya. Jadi 8 kali 0,5 per 0,25. Ini coret-coret kan ini 2. Jadi hasilnya adalah 16 liter gitu ya. Optionnya apa? C. Gitu. Bisa ya? Oke, nomor 4. Lihat, ada logam Zn, airnya segini, sebanyak 6,5 gram ya. Dilarutkan dalam HCl. Pernyataan yang benar mana? Pertama kita harus tulis dulu persamaan reaksinya guys. Jadi Zn kan ya, tambah HCl, ini akan menjadi ZnCl2 ya, tambah gas hidrogen gitu. Ini setelah disetarakan kayak gini. Diketahui ininya katanya ada 6,5 gram, betul? HCl-nya itu adalah 0,5 molar. Oke. Kita cek pernyataan nomor 1. Zn dioksidasi menjadi Zn2+, betul. Di sini tuh biloxnya kan 0, kalau di sini plus 2 ya. Jadi nomor 1 itu betul, guys. Ya. Nomor 2, nomor 4 lihat, gas yang dihasilkan adalah Cl2. Ini salah banget ya. Kalau 1 betul, itu kemungkinan 2, 3 juga bisa betul ya. Volume yang nomor 2 kita nanti aja ceknya ya. Kita cek nomor 3 dulu. Pada kondisi STP dihasilkan 2,24 liter gas. Yang wujudnya gas itu cuma ini nih, H2 ini. Kita cek ya. Karena di sini kita nggak tahu volume HCl, berarti yang dijadikan pembatas itu ini. Ini tuh berapa mol, kita cari. Ingat, mol itu adalah gram per mr. Mr-nya tuh 65, berarti dia itu sama dengan 0,1 mol. Betul?
dengan koefisien yang sama-sama 1 nih, H2 tuh 1, koefisiennya Z-nya 1, berarti dia juga akan dihasilkan sebanyak 0,1 mol. Ya, tapi pada keadaan apa? STP, ingat gak? Mol kalau dia dalam keadaan STP itu gini rumusnya kan. Mol itu sama dengan VSTP per 22,4 liter. Ya, berarti kalau mau nyari VSTP-nya, V pada keadaan STP adalah V itu sama dengan 0,1 mol dikali 22,4 liter. Ini udah kelihatan angkanya ya, 2,24 liter. Berarti 3 juga betul gitu ya. Sekarang cek nomor 2 benar nggak ya volume HCl yang diperlukan. Kalau ini 0,1 mol berarti ini 0,2 mol. Ya enggak? Iya. Ingat ada ini tadi rumus 1 ya. Terus ada rumus lain juga, molaritas itu sama dengan mol per volume, ya kan? Sekarang yang tanyainnya volume. Berarti volume itu sama dengan mol per molaritas, ya enggak? Iya. Kita nyari V nih. Tadi 0,2 mol per 0,5 mol. Ini berarti hasilnya 2/5 liter. Atau 2/5 liter itu adalah 0,4 liter. Ya enggak? Berarti ini kalau jadi mili itu kali 1000. Berarti hasilnya adalah 400 mili. Oh benar juga nih. Berarti 1, 2, 3 betul. Ini tuh optionnya A enggak sih? Gitu ya. Oke. Sip. Oke guys, nomor 5 ya. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH2O. Oke, suatu senyawa rumus empirisnya itu CH2O katanya. Tapi rumus molekulnya itu yang kita cari ya. Dan massa molekul relatifnya 60, berarti kita tahu MR-nya itu 60, ya enggak sih? Ditanyakan apa? Ditanyakannya adalah rumus molekul. Rumus molekul itu RM. RM itu adalah kelipatan dari RE sebenarnya. Buat tahu kelipatannya gimana? Kita lihat dulu si ini berapa masanya. C itu kan 12, ya enggak sih? H itu 1, tapi karena dia ada 2, jadi 2. Ini tuh 16 ya. Jadi totalnya itu adalah 30. Ya, 30. Berarti 30 menjadi 60 itu adalah kelipatan 2, ya nggak sih? Maka sebenarnya rumus molekulnya itu adalah CH2O dikalikan 2. Berarti apa? C2H4O2. Cari diisi apa di pilihan yang C-nya 2, H-nya 4, O-nya itu 2. Ini bukan. Ini C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Oh, ini berarti isinya. Ini mah salah ya. Hanya 5, coba ini mau salah. Ini hanya 6. Ini hanya 6 juga, apaan? Salah. Gitu. Bisa ya? Sip. Oke guys, nomor 6 ya guys ya. 60 ml larutan H2SO4 0,2 molar. Bapak biasanya masukin datanya di bawahnya ya. 60 ml konsentrasinya 0,2 molar. Oke. Tepat bereaksi habis dengan 40 ml NaOH. Oh, ini 40 ml katanya. Tepat habis bereaksi berarti dua-duanya habis. Nah, ini teh, dua-duanya habis. Sesuai dengan persamaan konsentrasi larutan NaOH berapa. Yang bisa kita cari tahu molnya itu adalah ini duluan. Karena kan rumusnya adalah molaritas itu mol per volume, ya enggak? Berarti kalau nyari mol itu sama dengan molaritas kali volumenya aja. Pak, harus nggak diubah ke mili ini? Boleh sih, tapi nggak harus juga karena ininya sama-sama mili itu 60 mili 40 mili, nggak usah lah ya. Berarti ini kalau N sama dengan M kali V, M nya itu kan 0,2, ininya 60, berarti N nya itu sama dengan 12 ya, tapi milimol karena kan ininya mili, jadi 12 milimol.
12 milimol. Tapi NaOH ini berapa mol? Lihat dia koefisiennya 2. Berarti gimana? 2 per 1 kali molnya ini. 2 per 1 itu perbandingan koefisiennya ya. Kali molnya 12 milimol. Berarti hasilnya adalah 24 milimol. Nah, berarti gitu. Dia tuh 40 mili, molaritasnya segini gitu ya. Molnya. Molaritasnya yang kita cari kan konsentrasi. M sama dengan N per V. N-nya adalah 24 milimol per 40 mililiter. Nah, ini karena sama-sama mili, udah nanti hasilnya molar juga ini. Ini adalah 0,6 molar gitu ya. Isinya adalah E. Bisa, oke? Oke guys, nomor 7 ya guys ya. Pada pemanasan kalium klorat ini dengan menggunakan katalis bla 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 terbentuk 0,6 liter gas oksigen. Ini 0,6 liter ya, terbentuk ya. Bila gasnya diukur pada keadaan 0,5 liter. Oh, ini berarti PT sama ini. Kalau bila diukur pada di mana ini, nah itu berarti itu tuh PT-nya sama gitu ya. Berarti berlaku ini V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ya. Nah, gitu. Itu berlaku. Katanya kondisinya apa? 0,7 gram N2 itu volumenya 0,5 liter gitu. Ditanyakan ini berapa banyak garam kalium klorat yang telah terurai. Ini pertama-tama kita harus setarakan dua reaksinya ya. Ini jadi gini, ini setaranya kayak gini ya guys ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu molnya si ini berapa. Kita cari pakai perbandingan ini. Tapi ini juga belum diketahui molnya. Kita cari dulu molnya ya. Berarti ini tuh 0,7. Ingat ya, mol itu sama dengan gram per mr ya kan. Berarti 0,7 gram per mr itu 28 kan, N2 itu. Berarti ini tuh sama dengan 1/40 mol. 1/40 mol itu dia volumenya 0,5 liter. Oke, kita bandingin. Berarti kalau 0,6 liter itu berapa gitu kan. Kita bandingin sama 0,5 liter. Ini kita cari. Ini mah 1/40 liter ya. Mol, 1/40 mol. 1/40 itu gitulah pokoknya. Nah, kalau kita kali silang ya, X sama dengan ini jadi 6/5 kali 1/40 ya. Ini kita coret, ini jadi 20, ini jadi 3, berarti sama dengan 3/100 ya. 3/100 atau 0,03 mol gitu ya. Itu adalah molnya ini 0,03 mol. Berarti kalau dia KClO3 tinggal perbandingan koefisien aja kan. Tinggal perbandingan koefisien. Berarti 2/3 ya. 2/3 kali ini kali 0,03 mol. Itu adalah 0,02 mol hasilnya ya. Kalau udah tahu molnya, mau nyari massa gimana? Tinggal dikaliin mr-nya aja ya. Berarti kan gramnya itu adalah tinggal kaliin mr-nya aja. KClO3 ini 39, ini 35,5, ini O3 itu 48, berarti ini tuh 122,5 ya. Berarti tinggal 0,02 mol kali mr-nya 122,5. Ini hasilnya adalah 2,45 gram gitu ya. Berarti isinya nggak ada. Isinya ini sebenarnya. Ya F lah anggap ya. Nggak ada di option. Bisa ya. Oke, nomor 8 ya guys ya. Sebanyak 214 gram amonium klorida. Amonium klorida itu NH4Cl. Katanya ini ada 214 gram ya.
direaksikan dengan CaOH 2 kali. Oke. Berlebihan. Berarti ini yang habis. Ya, ininya berlebihan nih. Berarti ini yang habis duluan. Gas yang terbentuk pada keadaan standar. Oh, cari volumenya. Ini tuh akan dihasilkan. Ingat-ingat lagi ya cara mereaksikan. CaCl2 menjadi dan NH4OH. Tapi ini enggak setara ya. Ininya harus 2. Ininya juga harus 2. Gini. Ini yang habis. Berarti ini yang jadi patokan molnya ya. Oke, kita cari molnya. Berarti molnya itu adalah tinggal gram per ml ya. 214 per 53,5. Ini berarti hasilnya adalah 4 mol guys. Ini itu adalah 4 mol ya. 4 mol. Berarti karena ini koefisiennya 2, ini juga 2, maka dia akan sama-sama 4 mol guys. Ya. Ini 4 mol. Kok Pak cari molnya yang ini Pak? Iya, karena gas di produk itu adanya ya di sini. CaCl2 itu garam. Garam nggak gas nah bentuknya. Dia larutan. Dia jadi larut gitu ya. Ini jadi gas. Kok bisa Pak? Ini tuh sebenarnya adalah NH3 yang larut dalam air guys. NH3 berarti ada H1 yang sama OH ya. H2O gitu. Ini jadi gasnya tuh. Nah, ini yang larut dalam air sebenarnya tuh gitu. Ya guys ya. Jadi kalau ini 4 mol, ternyata ini pada keadaan apa? Standar, pada keadaan STP di soalnya tuh. Ya gampang aja. Berarti kan rumusnya tuh adalah mol VSTP per 22,4 ya. Berarti kalau nyari VSTP tinggal molnya kaliin aja. Berarti VSTP sama dengan molnya 4 kali 22,4 liter. Ini tuh hasilnya 89,6 liter. Berarti isinya adalah B gitu ya. Bisa ya. Oke guys, nomor 9. Diketahui reaksi redoks yang belum disetarakan kayak gini. Oke, kita setarakan dulu kalau gitu ya. Kita setarakan dulu. Menyetarakan reaksi redoks. Masih ingat? Kita tentuin dulu misalkan sama yang ini ya. Mau menyetarakan yang Bapak patokannya ini sama ini dulu. Ini BR-nya 1, ini 2, berarti Bapak kali 2 dulu ini. Sebenarnya kalau kita lihat BR itu di sini beloknya plus 5 ya. Tapi karena dia ada 2, jadi plus 10. Kalau yang ini 0 kan. Nah, sekarang kita yang ini dengan yang ini. BR-nya ini 1, berarti harus 2 juga karena kan di sininya 2. Mau dipatokin sama ini kan. Patokannya ini. Berarti ini asalnya minus 1, karena ada 2 jadi min 2 ya. Oke, kita lihat. Berarti ini mengalami reduksi, oksidasi ya. Dari minus ke 0 tuh oksidasi sebanyak 2, ya enggak sih? Kalau ini mengalami reduksi sebanyak berapa? Sebanyak 10. Nah, ini kan harus sama nih. Atas bawah ini. Berarti ini harus kali 5 nih. Kalau ini cukup kali 1 aja ya. Oke, berarti kalau ini berarti persamaan reaksinya jadi gimana? Jadi gini. Ini karena cuma dikali 1 jadi tetap BrO3 min tambah ini kali 5 nih. Berarti ini jadi 10. 10 Br min tambah H plus, nanti kita hitung H plusnya ya. BR-nya jadi berapa, Pak? BR2-nya itu jadi, lihat. Kalau ini dikali 5 kan? Dikali 5 itu jadi 5. Terus ditambah yang dikali 1, berarti jadi 6 totalnya. Gitu. Dari sini 5, dari sini dapat 1 gitu, jadi 6 totalnya. Tambah H2O ya. Nah, kita hitung muatannya sekarang. Muatannya di sini kan min 2 tambah min 10 min 12. Berarti harus diseimbangkan dengan 12H+. 12H+ ini akan setara kalau H2O-nya itu 6 koefisiennya. Jadi ini persamaan reaksi setaranya. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang benarnya. BrO3- bertindak sebagai reduktor. Justru dia itu mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi itu berarti dia oksidator. Berarti nomor 1 itu salah. Betul nggak? Nomor 1 salah, 1 salah.
Berarti kita nggak usah cek 3, berarti ceknya 2 aja, ceknya 2. Lihat, 2 mol Br min, kalau ini 2 mol Br min tepat bereaksi dengan 0,4 mol BrO3 min. Oh, ininya bakal 0,4 cina gitu. Iya guys, ya enggak sih? Kita lihat aja perbandingan koefisien 2/10, 2/10 kali 2, coret-coret. Ini 5. 2/5 itu adalah 0,4 mol. Oh iya benar, berarti nomor 2 ini benar. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Iya enggak sih? Karena kan apa ya? Kalau satu salah itu berarti 1 2 3 option A itu udah salah, 1 3 option B itu udah salah. Nah, kebetulan nomor 2 benar, berarti C. Iya enggak sih? Iya. Oke, kita buktikan nomor 4 ya. Kita buktikan nomor 4 benar atau enggak. 48 gram BR2. Untuk menghasilkan 48 gram BR2 nih, diperlukan 40 gram BR. Oke, kita cek. Ini Bapak hapus dulu ya. Untuk menghasilkan 48 gram ini katanya. Oke, berarti kalau ini 48 gram itu berapa mol? Bagi aja MR-nya ya. MR-nya itu BR itu 80, berarti BR2 itu 160. Berarti ini kalau dibagi 8, ini adalah 6, ini adalah 20. 6/20 mol. Oke. Butuh berapa BR min? Lihat, ini koefisiennya 6, ini koefisiennya 10, jadi tinggal 10 bagi 6, 10/6 kali molnya ini 6/20, coret-coret. 10/20 berarti 1/2 mol ya. Ya enggak? Kalau kita tahu molnya, mau cari massa BR ini, tinggal apa? Kaliin MR-nya ya. Berarti nyari gram itu adalah setengah molnya kali BR itu kan BR ya, BR doang nih. BR itu adalah 80 guys. Ya udah, 80 bagi 2 mah hasilnya adalah 40 gram. Jadi bener banget ya ini, 48 gram ini diperlukan ini gitu, 40 gram. Benar ya? Oke, berarti jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu apa ya? A, B, C ya. C ya. Sip. Oke, nomor 10. Asam sulfat sebanyak 20 mili dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 mili. Oh, jadi ini mah titrasi guys. Titrasi asam kuat basa kuat ya. Ada H2SO4 versus NaOH. Sebenarnya rumus titrasi itu gampang, tinggal N MV. Tapi N di sini bukan mol ya. Ganti deh, jangan N, berarti A, valensi. Maksudnya jumlah H plusnya berapa? Ini harus disamakan dengan B M V. B itu adalah valensi si basanya, OH-nya ada berapa gitu ya. Nah, kebetulan di sini itu H-nya itu 2 ya. Nih, H-nya 2, molaritas. Nah, ini yang dicari itu. Maka kemolaran asam sulfatnya adalah berapa? Ini yang dicari. M-nya ini. Bapak kasih tanda M1 aja ya. Nah, V-nya itu 20 mili tuh, 20 mili asam sulfat, berarti 20 mili. Sama dengan ini B-nya 1 ya, karena OH-nya 1, dia 0,1 molar. Di soal ada nih. Diperlukan 30 mili katanya. Oke. Nah, udah tinggal kali silang aja sebenarnya. Berarti M1 sama dengan ini kaliin berapa? 3 ya hasilnya ya. Hasilnya tuh 3 dia tuh. Per 2 kali 20 berarti 3/40. 3/4 kali 1/10 itu gitu sih Bapak, biar gampang hitungnya ya. 3/4 itu kan 0,75 kali 1/10 berarti hasilnya 0,075 gitu guys. Bisa ya, isinya adalah A, 0,075 molar. Sip. Oke guys, nomor 11. Jika ada 10,8 logam aluminium bereaksi dengan asam sulfat. Oke.
maka jumlah H2 yang dihasilkan, oh it's so easy, tinggal logam aluminium katanya direaksikan dengan asam sulfat, ini pasti akan menghasilkan Al2SO4 3 kali dan gas H2 gitu ya. Kita setarakan ya guys ya, ininya ada 2, SO4 nya ada 3, berarti ininya juga 3 gitu guys. Katanya di sini tuh 10,8 gram ya. Dengan asam sulfat berlebih, ininya berlebih, berarti ini akan habis. Gitu aja kodenya. Ini berlebih, berarti ini habis gitu ya. Ditanyakan ini yang akan dihasilkan itu berapa liter. Pada kondisi apa? Tekanan di mana? Oh, berarti ini kodenya ini nih, PT sama. Berarti ujung-ujungnya apa? V1, V2, N1, N2 pasti ini. Ujung-ujungnya itu gitu. Nah, sekarang kondisinya apa? Kondisinya apa? Katanya kondisinya itu adalah 7 gas nitrogen, maksudnya kali 7 gram nitrogen, mungkin ya 7 gram nitrogen itu volumenya 6 liter nih. 7 gram gas nitrogen itu volumenya 6 liter. Itu kondisinya. Tapi kan di sini perbandingannya volume sama mol ya. Volume sama mol. Berarti ini belum ada molnya, baru massa. Kita cari ini berapa mol sih? Tinggal massa per mr ya. Mr itu 28 karena kan N itu 14. Berarti 28. Berarti ini 1/4 atau 0,25 mol. Ya guys ya. Udah. Berarti kita tahu kondisinya kayak gini. Sekarang lihat kalau ini habis akan dihasilkan ini berapa mol. Kita cari molnya ini. Molnya itu adalah massa per mr atau AR. Kalau ini AL doang ya. AL itu AR-nya 27. Ini tuh hasilnya adalah 0,4 mol ya. 0,4 mol. Nah, 0,4 mol dengan koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 3, berarti kita hitung aja. 3/2 kali ini. Kali 0,4 mol. Gitu caranya. Set. Jadi 0,2 kali 3 berarti 0,6 mol. Kondisinya apa? Ini 0,2 mol nitrogen itu volumenya 6 liter gitu ya. Udah bandingin aja. Berarti 0,6 mol ini mah H2 ya, per molnya nitrogen 0,25 mol. 0,25. Nah, ini mah 0,25 T volumenya adalah 6 liter. Kalau ini kita cari, tinggal kali silang sebenarnya ya. X sama dengan ini per ini ya. Ini tuh kalau kali 10, kalau kali 100 masing-masing bisa jadi 60/25 ya. Kali 6 liter. Berarti ini tuh hasilnya 14,4 liter. Gitu. Hasilnya D ya. Tuh. Di atas. Sip. Oke guys. Nomor 12. Gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi antara logam magnesium dengan asam sulfat, berarti Mg tambah H2SO4 untuk membuat 49,2 liter gas hidrogen. Lihat kondisinya nih, suhunya bukan standar, bukan 0 derajat ya, terus ada R lagi. Ini pasti pakai rumus PV sama dengan nRT gitu loh ya. Ditanyainnya apa nih? Ditanyainnya adalah gram magnesium, massa magnesium. Massa magnesium tuh bisa diketahui dari sini, dari molnya. Jadi nanti kita pakainya apa? N-nya. N sama dengan PV per RT. Gitu guys. Oke, kita lihat dulu persamaan reaksinya. Mg tambah H2SO4 itu menjadi MgSO4 tambah H2 gitu ya. Ini udah setara sih, langsung ya. Oke. Untuk membuat 49,2 liter gas hidrogen pada keadaan ini. Berarti ini tuh volume kan, V nih, V ini.
Bisa diketahui apa? Bisa diketahui molnya guys. Ini bisa tahu molnya. Ya udah masukin aja. N sama dengan P-nya berapa? P-nya 1 ATM. 1 ATM ya. V-nya itu adalah 49,2 per R-nya itu 0,082 di soal disebut ini. Terus suhunya itu adalah 300. Pak, 27. Bukan, ini derajat Celcius, tapi harus diubah dulu ke Kelvin. Ditambah berapa? 273. Berarti jadi 300 Kelvin ya. Jadi ini suhunya itu 300 Kelvin. Oke. Kalau kita hitung, ini itu hasilnya adalah hasilnya adalah berapa ya? Kita hitung pakai kalkulator guys. 4,49,2 dibagi 0,082, itu hasilnya adalah 2 mol. Ini 2 mol dengan koefisien yang sama, pasti ini juga 2 mol ya enggak sih guys? Berarti kalau mau nyari gram itu tinggal mol kali mr atau AR ya. Molnya 2, AR dari Mg itu adalah nih 24. Berarti hasilnya adalah 48 gram guys. D. Bisa ya? Oke guys, nomor 13. Pada suhu dan tekanan tertentu 6 liter CO2 masanya 11 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, aduh udah muncul lagi kodenya. Berarti ini keadaannya PT sama. Maka berlaku V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Udah gitu. Ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume oksigen yang dapat terbentuk dari pemanasan ini, ini reaksinya. Ini reaksinya itu sama dengan nomor 7 guys sebenarnya ya. Udah kita lihat, udah kita hitung, tadi udah kita setarakan. KClO3 itu ketika dipanaskan, dia akan menjadi KCl dan O2. Kalau ini kali 2, ini kali 2, ini kali 3, itu setara gitu ya guys ya. Oksigen yang dapat terbentuk dari 245 gram KClO3 katanya. Ini bakalan terbentuk berapa banyak sih gitu. Tapi dalam volume ya, volume dalam keadaan ini gitu ya. Oke, berarti kita hitung mol ini dulu. Mol itu adalah gram per mr. Berarti 245 gram, mr-nya itu tadi kita udah hitung ya, mr KClO3 itu adalah 122,5. Berarti ini tuh adalah 2 mol. Ya enggak sih? 2 mol. Koefisiennya 2, ininya 2. Berarti kalau mau nyari ini, tinggal 3 per 2 kali 2 ya. 3 per 2 kali 2 mol. Tadi kan yang ditanyakan apa? Oksigen yang dapat terbentuk. Berarti ini yang harus dicari molnya. Set. Berarti 3 mol guys. 3 mol. 3 mol ini. Kondisinya ini tapi nih. Kondisinya ini. Saat apa? Saat 11 gram CO2 itu volumenya 6 liter. Ya udah. Kita terjemahin dulu. 11 gram CO2 itu 6 liter. Berarti ini tuh berapa mol? Kita nyari molnya gimana? Massa per mr ya. Massanya 11, mr-nya 44. Oh ini berarti 1/4 ya. 1/4 mol. 1/4 mol CO2 itu volumenya 6 liter. Iya enggak sih? Iya ya. Sekarang tinggal bandingin aja. Kita mau nyari molnya O2. Berarti 3 mol per 1/4 mol. Nah, pada kondisi ini 1/4 mol itu berapa liter? 6 liter. Kalau 3 mol berapa liter? Ini yang kita cari itu. Ini ya. Berarti X tinggal kali silang aja. 3 dibagi 1/4 itu sama dengan 3 kali 4 guys. Tambah ke sana dikali juga. Berarti ini tuh hasilnya adalah 24 kali 3 yaitu 72 liter. Oke, berarti isinya B. Bisa ya? Oke guys. Oke ya, nomor 14 guys. Pada reaksi pembuatan MgI2 dengan cara memanaskan 4,8 gram Mg dan 12,7 gram I2,
Ternyata masih nyisa Mg-nya sebanyak berapa? Oh, berarti yang habis tuh si I-nya ya. Persamaan reaksinya gini sih guys. Mg tambah I2 menjadi Mg I2. It's so simple ya. Katanya ini ada 4,8 gram. Ya enggak sih? Ini 12,7 gram di soal tuh ya. Tapi di sini ada data yang salah guys. Ini AR-nya I itu bukan 27, tapi AR-nya I itu adalah 127 guys, gitu ya. Nah, berarti cari mol masing-masing dulu, karena kan reaksi itu bisa ditentuin dari molnya ya guys ya. Oke, berarti kalau mau nyari mol, yang ini tinggal 4,8 per AR-nya 24. Berarti ini mah 0,2 mol guys. Ya, 0,2 mol. Kalau ini tinggal 12,7 per 127, berarti 0,1 mol guys ini mah. Ya, iya nggak? Iya, 0,1 mol. Nah, salah guys. Coba lihat, ini tuh I2, berarti 127-nya harus kali 2, kan ini I doang. Berarti ini mah ya 127 kali 2 lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini molnya itu bukan 0,1 tadi, tapi 0,05 mol. Gitu guys. Awas jangan salah ngitung ya, hati-hati. Hati-hati. Karena ini yang nyisa, berarti ini yang habis. Ya udah kalau gitu. Berarti ini tuh kondisi apa? Kondisi mula-mula guys. Ini kondisi mula-mula. Mula-mulanya tuh molnya segini. Ini belum ada. Berarti pada saat bereaksi kalau ini habis, ini habis, berarti ini juga yang bereaksinya segini. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Ya. Berarti pada keadaan akhir ini habis, ini tinggal dikurang, berarti 0,15 mol sisanya itu. Oh, tanyain masanya berapa gram, ya tinggal balik lagi aja. Gram itu sama dengan mol kali mr. Molnya 0,15, mr atau AR-nya itu adalah 24 mg itu ya. Berarti ini tuh hasilnya itulah 3,6 gram. Hasilnya adalah B. B ya. Sip. Nomor 15 guys. Sejumlah tertentu muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium. Larutan yang mengandung ion Al3+. Kalau mengendap itu kan di katoda ya guys ya. Berarti reaksi di katodanya apa? Ada Al3+ yang mengendap. Mengendap berarti dia menangkap 3 elektron guys. Dia akan mengendap menjadi logam Al. Katanya yang diendapkannya dapat berapa? 2,7 gram di soal tuh. Nih. Ya. Dapat segitu. Muatan listrik yang sama sebanyak ini dialirkan ke larutan asam akan menghasilkan gas hidrogen sebanyak berapa? It's so easy sebenarnya ya. Kalau ada persamaan reaksi itu berlaku hubungannya tuh mol ya. Jadi ini gram nggak berlaku, ubah dulu ke mol. Kalau nyari mol itu kan tinggal dibagi sama mr ya. 2,7 gram per mr-nya Al, AR-nya Al 27. Berarti dia 0,1 mol guys. Koefisiennya 1. Kalau ini 3, berarti 3 per 1 kali 0,1 mol. Berarti berapa mol? 0,3 mol Faraday elektron ya. Nah, terus katanya muatan listrik sebanyak ini dimasukin ke larutan asam. Ternyata asam itu kan pasti ada H+ ya. Ada H+-nya. H+ ini akan tereduksi juga di katoda dengan elektron itu menjadi gas H2. Berarti 2H+ akan direduksi oleh 2 elektron yang mendapatkan elektron, jadi tereduksi menjadi gas hidrogen kayak gini. Nah, ini kan tadi mol elektronnya itu 0,3. Berarti di sini juga
0,3 mol. Pak, kenapa? Harusnya kan pakai perbandingan koefisien. Oh, enggak. Pakai perbandingan koefisien itu kalau dalam satu persamaan reaksi yang sama kayak gini ke samping. Ini kan udah beda persamaan reaksi. Jadi tinggal bawa aja. Elektronnya tuh sebanyak 0,3 mol. 0,3 mol ini dipakai di sini gitu loh. Paham ya? Jadi 0,3 mol ini koefisiennya 2. Berarti kalau ini gimana? 1/2 dikali ini. 1/2 kali ini. 0,3 gitu ya. 1/2 kali ini. Berarti hasilnya 0,15 mol H2 yang dihasilkan gitu ya. Ini diukur pada keadaan apa? Pada keadaan ini. Pada keadaan 0 derajat 1 Celcius itu apa? Itu keadaan STP ya, keadaan STP. Berarti ini mau nyari VSTP. Apa rumusnya? Mol sama dengan VSTP per 22,4 liter. Berarti kalau nyari VSTP gampang aja. VSTP sama dengan mol kali 22,4. Molnya 0,15 kali 22,4 liter. Berarti hasilnya adalah 3,36 liter. B isinya ya. Syung gitu. Oke, terima kasih. Itu pembahasan mantap 3, 15 soal tentang stoichiometry. See you.